bahwa sejak awal ya, para ulama itu melihat bahwa kesalahpahaman terhadap agama adalah salah satu faktor yang sangat signifikan di dalam melahirkan sikap ekstrim dalam beragama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Selamat malam dan semoga Allah Ta'ala memberi kita kesehatan dan keafiatan pada malam hari ini. Yang saya hormati pimpinan Lemina Institute, pimpinan dari Universitas Muslim Indonesia, para narasumber cerdik cendikia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh partisipan pada malam hari ini. Saya senang mendengar uraian dari bapak-bapak yang terhormat ya, tentang fenomena deskripsi, tentang radikalisme, kemudian ekstremisme, termasuk yang disampaikan oleh Bapak Duta Besar kita yang ada di Kairo, dan saya tahu betul bahwa beliau cukup punya concern ya bagaimana agar termasuk mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di Al-Azhar itu tetap ya konsisten pada Al-Manhajul Wasati Al-Azhari, yaitu konsep beragama yang moderat yang selalu diusung oleh Al-Azhar sepanjang masa Al-Azhar berkontribusi ya di dalam kiprahnya. Saya ingin memulai dari apa yang tadi diakhiri oleh Pak Fattah ya. Tapi sebelumnya ada ilustrasi sedikit saja. Jadi begini, dulu pada awal-awal Islam ada seorang cendekiawan bernama Abdullah ibnu Sirin ya. Muhammad ibnu Sirin. Muhammad ibnu Sirin ini hidup pada 33 Hijriah ya, beliau lahir. Beliau menyampaikan satu ungkapan ya. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Agama ini, ilmu ini adalah esensi agama. Karena itu pastikan bahwa engkau mendapatkan ilmu agama itu dari mereka yang kompeten. Ini awal sekali ya. Nah, selanjutnya setelah itu juga ada Abdullah ibn Mubarak. Beliau seorang ulama besar yang juga mengatakan hal yang senada. Beliau mengatakan al-isnadu minad-din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad ya, yaitu rantai keilmuan itu adalah bagian daripada agama. Kalau tidak ada rantai keilmuan yang valid, maka semua orang akan bicara apapun yang dia mau tentang agama. Nah, kenapa kok awal-awal sudah ada sinyalemen seperti ini, ada pesan, ada bahkan katakanlah wasiat ya. Karena memang Ibnu Sirin dan Abdullah ibnu Mubarak itu melihat ya bahwa kehancuran ya atau katakanlah benih-benih destruktif yang terjadi di tengah masyarakat Islam pada waktu itu, salah satu akarnya adalah ekstremisme di dalam beragama. Dan itu disebabkan karena salah faham tentang agama. Jadi kalau Muhammad ibnu Sirin itu lahir pada 30-an Hijriah, tidak berapa lama kemudian ketika dia masih kecil, dia mendengar ya tentang perang Siffin antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, di mana lahirlah kelompok Khawarij di situ. Dan kita tahu bahwa Khawarij itu merupakan embrio dari pemikiran ekstrim di dalam Islam. Mereka mengusung ungkapan yang kelihatannya sangat mulia gitu, tetapi mereka menyalahfahami itu gitu. Jadi mereka mengatakan la hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum, tidak ada otoritas dalam membuat peraturan di dunia kecuali kepada Allah. Maka semua peraturan-peraturan apapun yang dilahirkan oleh upaya-upaya manusia, baik individual maupun kolektif, ya, itu dianggap bertentangan, ya, dianggap tidak valid, dan karena itu harus diperangi. Nah, artinya apa yang saya sampaikan adalah bahwa sejak awal, ya, para ulama itu melihat bahwa kesalahpahaman terhadap agama adalah salah satu faktor yang sangat signifikan di dalam melahirkan sikap ekstrim dalam beragama. Dan itu kemudian berpengaruh kepada seluruh tatanan sosial yang ada, bahkan berujung pada perang saudara
yang menghasilkan kehancuran luar biasa. Nah, karena itu saya setuju ya, setelah kita mendeskripsikan tadi, kita sudah tahu betul itu ada ekstremisme dalam agama. Dan ada ekstremisme yang berakar ya dari pemahaman agama yang salah. Dan kalau ditanya misalnya kepada saya pribadi, ini jangan-jangan ekstremisme ya atau radikalisme ini mainan orang sekarang saja gitu misalnya. Ini jualan barat misalnya. Saya ingin sampaikan bahwa term tentang radikalitas dan ekstremitas ya, itu term yang otentik ya. Di dalam Al-Quran misalnya, jangankan ekstrim ya. Kan kalau kita bicara ekstrim itu kan ujung yang paling jauh ya. Kalau dalam bahasa Arab itu tatorruf, ujung yang paling jauh. Jangankan ekstrim, al-gulu ya, melampaui batas, itu sudah dilarang secara eksplisit. La taglu fi dinikum. Itu jelas sekali. Jadi jangankan ekstremitas ya, sekedar kita melampaui yang proporsional saja, itu udah nggak boleh gitu. Jadi ekstremitas itu dilarang dengan mafhum aulawi, ya, dia lebih dilarang lagi di dalam Al-Quran. Nah demikian pun dalam hadis Rasul itu banyak sekali. Karena itu kalau kita bicara tentang melawan ekstremisme, ya, melawan radikalitas dalam arti melampaui batas, apalagi sampai ujung yang melahirkan destruksi, sesungguhnya kita tengah menjalankan amanat Allah dan Rasul-Nya. Ini yang ingin saya katakan yang pertama, sehingga tidak usah kita terpengaruh dengan narasi-narasi yang macam-macam, wah ini titipan sana sini, tidak. Ya. Kalau saya secara pribadi, saya meyakini, jadi melawan ekstremitas ya, dan radikalitas, ya, bentuk melampaui batas, apalagi sampai titik yang paling ekstrim, itu adalah melaksanakan amanah Allah dan Rasulnya. Ini norma dari agama, norma agama. Ya tentu ada norma sosial dan yang lain segala macam yang mendukung itu. Nah, yang ingin saya katakan setelah ilustrasi ini adalah apa yang mesti kita lakukan. Saya ingin menyambung yang disampaikan oleh Pak Hatta tadi ya. Pertama menurut saya, intervensi dalam pendidikan. Dan kalau kita bicara intervensi dalam pendidikan, apa sih yang kita maksudkan? Kalau saya sih langsung saja bahwa materi-materi keislaman ya, yang kita ajarkan ya, di semua jenjang pendidikan kita harus kita sisir. Tidak ada artinya kita bernarasi di webinar, bicara di tingkat-tingkat para intelektual, tapi ternyata kita menanam benih yang sebaliknya. Karena itu ini menurut saya kalau hadir di sini teman-teman dari Kementerian Agama, dari BNPT, teman-teman yang di institusi negara, saya berharap betul ya, amal jariah bapak-bapak yang utama hari ini bicara tentang ekstremisme, melawannya adalah bapak-bapak sisir. Sisir semua materi pengajaran keislaman yang diajarkan kepada anak didik kita. Karena kalau 10-20 tahun yang akan datang dia punya pemandangan atau dia punya pandangan ya, fahmun dini mutatorif ya, pada saat misalnya ketika dalam jenjang pendidikan dia mengkonsumsi pengajaran materi-materi yang mengandung muatan ekstrim, nggak bisa kita salahkan gitu. Jadi 20 tahun lagi ya wajah dari anak-anak muda kita 20 tahun lagi ya apa yang kita tanam hari ini. Karena itu harus disisir menurut saya. Dan ini pekerjaan yang sebenarnya sangat memungkinkan. Kerja bersama, kita sisir, pastikan bahwa materi-materi keagamaan yang kita asupkan kepada anak-anak didik kita itu tidak mengandung materi yang mengajarkan tentang ekstremisme. Ya, intoleransi. Pokoknya beda berarti bukan teman. Kita, mereka nggak boleh. Karena dalam ranah sosial Islam mengajarkan ta'arufu, prinsip saling mengisi, prinsip berkolaborasi, dan prinsip saling bahkan menunjukkan yang terbaik. Gitu. Bukan hanya menghormati, tapi memberi yang terbaik. Antabarruhum wa tuqsitu ilaih. Itu yang menurut saya penting. Materi ajar. Yang kedua adalah para guru yang mengajar gitu. Nah, kalau tadi Ibnu Sirin mengatakan bahwa ini perlu dipastikan harus ada otoritas, ya kita juga harus berani. Teman-teman yang ada di perangkat negara harus berani bahwa pengajar agama itu harus orang yang memiliki kualifikasi pemahaman Islam yang moderat.
Kalau di pesantren itu udah otomatis Bapak-bapak, karena di pesantren itu kan harus sudah khatam. Yang mengajar itu adalah orang yang diketahui oleh kiainya. Dia tahu, bukan hanya pemahaman normatifnya, tapi juga internalisasi nilai itu dicontohkan. Jadi kalau menurut saya sih di pesantren secara umum itu nggak ada masalah. Tapi justru di sekolah-sekolah yang yang sekolah negeri ya, atau yang dibangun oleh yayasan-yayasan yang bukan pesantren. Cukup banyak sekarang Bapak-bapak Ibu sekolah keagamaan yang dibangun oleh yayasan tertentu, kelompok tertentu. Ya mohon maaf, mungkin mengejar profit ya, karena memang tren keagamaan lagi naik, akhirnya aspek yang terkait dengan substansi pengajaran keagamaan materi-materinya itu nggak diperhatikan gitu. Lebih diperhatikan adalah pengajaran kebahasaannya, kemudian juga hal-hal yang membuat sekolah itu misalnya menjadi valuable ya, menjadi favorit misalnya. Tapi esensi keagamaan itu sering diabaikan. Nah, karena itu menurut saya ini penting. Kalau tadi Pak Hatta menyampaikan kerjasama antar dosen penting itu, tapi kita jangan lupa yang masuk di perguruan tinggi kita hari ini adalah produk ya dari jenjang pendidikan sebelumnya gitu. Dan itu jauh lebih penting. Jadi itu yang kedua kalau bicara tentang pendidikan, bahwa guru-gurunya juga harus memiliki visi keberagamaan yang moderat, wasatiyatul Islam. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika bicara tentang pendidikan adalah selalu khususnya tentang akidah. Ya. Nah ini agak menarik ya. Dulu ketika saya sekolah, ya, itu nama pelajarannya akidah wa akhlak, akidah akhlak. Ya. Jadi menurut saya ini rumusan yang benar, yang hari ini hilang. Hari ini kalau kita bicara akidah, kita tidak kaitkan dengan akhlak. Ulama dulu itu selalu mengkaitkan akidah dengan akhlak. Jadi akidah itu keyakinan yang harus Anda cerminkan dalam akhlak Anda. Bagaimana Anda membangun hubungan sosial yang baik. Karena itu kan pembahasan misalnya dari para ulama kita dulu tentang Asmaul Husna misalnya. Itu semua dielaborasi bukan dari aspek semata-mata Allah Subhanahu wa taala kemahakuasaannya, tapi bagaimana nilai-nilai Rahman, Rahim kita wujudkan dalam keseharian, dalam interaksi sosial terhadap orang lain, asyakur, banyak berterima kasih, punya sikap yang inklusif ya. Dan seterusnya. Jadi saya nggak tahu kenapa hari ini kalau kita bicara akidah kok yang kelihatan hanya norma saja. Bahkan akidah kita umbar di ruang publik. Kita mengadili orang gitu. Gampang sekali. Kalau dulu tidak. Jadi akidah akhlak. Norma selalu dikaitkan dengan bagaimana implementasinya dalam objektivitas kehidupan itu. Ini menurut saya juga penting kita berupaya mengkaitkan materi-materi keislaman kita yang kita ajarkan ya dengan implementasi real di dalam kehidupan. Nah, ya bahkan kalau saya sih inginnya kelulusan itu juga tercermin dari akhlaknya gitu dalam bidang-bidang keislaman misalnya. Jadi bukan hanya yang lulus itu yang menghafal A, B, C, tetapi juga takhalluknya, adabnya, akhlaknya, ya, cara dia bermasyarakat itu juga mencerminkan. Karena sekali lagi akidah akhlak. Nah itu tentang pendidikan. Satu lagi ya terakhir ingin saya sampaikan, langkah yang konkret menurut saya adalah memperbanyak, ya, menghadirkan ya, di dalam materi-materi pendidikan kita, termasuk juga di dalam narasi-narasi keagamaan kita, hal-hal yang terkait dengan budaya keagamaan. Bagaimana Islam tidak hanya norma, tapi juga dia juga budaya gitu. Nah, kalau kita menghadirkan ya penghayatan keislaman yang berwarna-warni, bagaimana Islam menghasilkan ketika dia hadir di peradaban yang beda, dia menghasilkan kebudayaan yang juga beragam. Tapi semuanya itu ternyata berkontribusi untuk menguatkan nilai-nilai keislaman. Contoh di Indonesia ya, saya ingin sampaikan terakhir bahwa sekarang sesungguhnya sudah ada ketertarikan yang luar biasa ya, dari dunia Arab kepada Indonesia, khususnya tentang eksperimen berislam di Indonesia. Ya, saya kebetulan anggota di Komite Eksekutif Majelis Ukama, ya Muslim Council of Elders. Itu sekjennya pernah datang berjumpa dengan Bapak Wakil Presiden, lalu menyampaikan dua hal.
Pertama, apresiasi terhadap pengalaman berislam di Indonesia yang mereka rasakan bisa menghadirkan kenyamanan bersama. Ya. Tidak kemudian berujung kepada konflik, tetapi equilibrium, ada keseimbangan. Berislam, bermasyarakat, semua itu seimbang gitu. Sehingga negara pun tetap dalam integritasnya, kokoh kuat begitu. Yang kedua, yang dia sampaikan ingin menerjemahkan karya para cendekiawan Muslim Indonesia untuk dikonsumsi oleh publik di Arab. Kalau dulu kita mengkonsumsi pemikiran dari para ahli di Arab, hari ini menurut para ulama di Timur Tengah sana, ya minimal Majelis Hukama, itu ada kesadaran bahwa kita sekarang perlu sekali untuk mendiseminasi, katakanlah, mensyiarkan pemikiran keislaman di Indonesia ini untuk dikonsumsi oleh publik di Arab dan juga bahkan oleh para ahli ulama-ulama di Arab. Karena terbukti bahwa pengalaman berislam di Indonesia adalah pengalaman berislam yang juga bisa menghadirkan keharmonisan di tengah masyarakat. Dan itu disebabkan karena ada porsi yang cukup besar bagi ruang budaya Islam tumbuh di Indonesia. Tidak hanya normatif, tapi dia tumbuh bersama dengan budaya. Dan itu menurut saya salah satu kekuatan kita di Indonesia. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekhilafan, ada hal-hal yang kurang. Terima kasih sekali lagi dan hormat saya untuk teman-teman semua, bapak-bapak semua, apresiasi untuk Lemina Institute dan Universitas Muslim Indonesia Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.